Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Faiz Siregar dengan NIM 2022-11-061. Di sini saya akan memaparkan tentang resume pada mata kuliah Sistem Kontrol Fuzi yang bertemakan itu fusifikasi dan defusifikasi. Nah, selanjutnya untuk pengantar logika fuzi, di mana logika fuzi dikembangkan oleh Lotfi-Zadeh pada tahun 1965, kemudian berbeda dengan logika Boolean 0 atau 1. Logika fuzi ini bekerja dengan derajat keanggotaan array 0,1. Kemudian memungkinkan penalaran dengan konsep yang tidak pasti atau kabur. Oke, selanjutnya konsep dasar fusifikasi. Yang pertama, di sini ada fusifikasi, yaitu proses untuk mengubah nilai atau crisp atau tegas untuk menjadi nilai fuzi. Kemudian menggunakan fungsi keanggotaan untuk memetakan nilai input ke derajat keanggotaan. Selanjutnya, untuk memungkinkan variabel linguistik seperti tinggi, sedang, atau rendah. Selanjutnya di sini ada fungsi keanggotaan, di mana ada 3 jenis fungsi keanggotaan umum. Yang pertama, fungsi segitiga, kemudian fungsi trapesium, kemudian ketiga fungsi Gaussian. Nah, contoh fusifikasi, misalnya kita memiliki variabel suhu dengan nilai crisp 28 derajat Celcius, dan dimana pertama misalkan kita memiliki variabel suhu dengan crisp 28 derajat Celcius, dan dimana fungsi keanggotaan itu dingin 0,0,15,25 atau normal itu 15,25,30,35 dengan panas 30,35,50,50. Hasil fusifikasi yaitu untuk dingin 20 dalam kurung 28 sama dengan 0, normal 28 sama dengan 0, panas dalam kurung 28 sama dengan 0,2. Selanjutnya di sini ada inferensi fuzi dan defusifikasi. Nah, evaluasi antara aturan fuzi menggunakan nilai fuzi. Contoh aturannya, jika suhu normal dan kelembapannya tinggi, maka kecepatan pipa sedang. Kemudian metode inferensi, Mamdani, Sugeno, Sukamoto. Kemudian defusifikasi untuk mengubah nilai fuzi menjadi nilai crisp, menghasilkan output yang dapat dihasilkan ke sistem atau real. Diperlukan juga untuk pengambilan keputusan akhir. Selanjutnya di sini ada metode defusifikasi. Terdapat 5 di sini. Pertama ada centroid atau center of gravity. Kemudian ada weighted average. Kemudian ada mean of maximum. Kemudian ada first of maximum. Kemudian juga ada last of maximum. Oke, selanjutnya di sini ada contoh lengkap sistem fuzi. Dari kita ambil contohnya itu kontrol AC. Nah, di sini terdapat input suhu ruangan sebesar 25 derajat Celcius dan kelembapannya yaitu 70%. Untuk fusifikasi, suhu udara normal dalam kurung 25 sama dengan 1,0. Untuk panas dalam kurung 25 sama dengan 0,0. Kemudian kelembapan untuk normal dalam kurung 70 sama dengan 0,3. Tinggi dalam kurung 70 sama dengan 0,7. Untuk aturannya yang pertama itu jika suhu normal dan kelembapan normal maka AC rendah. Kemudian yang kedua, jika suhu normal dan kelembapannya tinggi maka AC-nya sedang. Nah, inferensinya itu aturan 1. Titik 2 min 1 dalam kurung 1,0, 0,3 kurung sama dengan 0,3 itu untuk rendah. Aturan 2 min buka kurung 1,0, 0,07 sama dengan 0,7 sedang. Kemudian defusifikasi dalam kurung centroid, daya AC sama dengan 60%. Nah, kelebihan dan kekurangannya yaitu pertama ada mudah dimengerti, fleksibel, toleran terhadap data tidak presisi. Kemudian kekurangannya yaitu memerlukan pengetahuan ahli, validasi model lebih kompleks, kebutuhan komputasi lebih kecil. Nah, untuk kesimpulan dari fusification dan defusifikasi, pertama di sini fusifikasi. Yang pertama itu untuk mengubah nilai crisp menjadi derajat keanggotaan fuzi. Kemudian defusifikasi itu mengubah output fuzi menjadi nilai crisp yang dapat digunakan. Kemudian logika fuzi memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih ilmiah dan intuitif. Oke, terima kasih. Lebih kurangnya itulah pemaparan saya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.